Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Malam hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Wasaya Aba lil Abna. Ini pertemuan yang ketiga, ya. Yang mencatat dicatat, yang penting biar nanti bisa diingat, dibaca-baca di rumah ataupun besok udah besar bisa dibaca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, wahai anak-anak kecil. In kunta, adapun ada, yaitu kalian semua, taqbalu nasihata, memberikan atau mendapatkan pesan-pesan yang baik, maka hendaknya pesan-pesan tersebut dari orang-orang yang memberikan nasihat, nasihin. Maka di antara kalian semua yang mendapatkan nasihat tersebut, fa ana ahaqqu man taqbalu, itu lebih benar dari orang-orang yang menerima nasihat tersebut. Ya, kalau ada yang orang yang memberikan nasihat baik, diterima nasihat tersebut. Termasuk kalau misalnya memberikan nasihat itu bukan hanya dari mulut seorang guru atau bukan hanya dari kedua orang tua. Bisa jadi nasihat baik itu juga akan kalian dapatkan dari teman sepermainan atau bahkan dari anak kecil yang kalian dengarkan. Contoh adik kalian di rumah, bang, nggak boleh main HP bang, udah waktu azan tuh, pergilah ke masjid. Kira-kira nasihat itu nasihat baik apa enggak? Baik. Ikuti nasihat tersebut walaupun yang menyampaikan itu seorang anak kecil ataupun adik kalian. Ya, ibaratnya itu ya, apa? Walaupun yang menyampaikan itu seorang anak kecil, kalau itu baik harus dikerjakan. Jangan kalian anggap dia alah bocah aja pun. Nah, jangan kayak gitu, ya. Nah, nasihatahu, yakni nasihat dari orang-orang, ana ataupun baik itu dari kami, ustadzuka, guru-guru kalian, wa muallimuka, dan orang-orang yang memberikan ilmu kepada kalian, wa murabbi, dan orang-orang yang mengikuti kalian, ruhika, atau orang-orang yang menyertai kalian. La tajidu, tidak akan kalian temui orang-orang tersebut, ahadan, satupun di antaranya, ahrasu ala manfaatika, itu lebih besar kepada kalian, manfaatika, memberikan manfaat kepada kalian, wasolahika minni, dan bagusnya dari pesan-pesan tersebut itu minni, dari kalian semuanya. Ini dia. Bisa jadi orang yang memberikan nasihat kepada kalian itu adalah yang pertama guru, atau yang kedua mungkin orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian itu dari alim ulama atau dari orang-orang sepermainan sama kalian, atau mungkin orang-orang yang kalau misalnya ini seorang
abang tadi adiknya, dari kakak berarti adiknya, ya, saudara-saudara kalian. Tidak ada sedikit pun dari mereka itu memberikan nasihat kecuali nasihat itu nasihat baik, maka hendaknya bisa dilaksanakan agar kalian mendapatkan manfaat dari nasihat tersebut. Ya. Kalau nasihat itu dijalankan, tentu kalian akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau nasihat itu tidak kalian gunakan, kalian tidak dapat manfaatnya. Ini maksudnya. Dengar tuh? Ya. Kalau dalam bahasanya itu sering kita dengar waktu kajian-kajian itu, bahkan ketika kemarin Ramadan ada anak-anak remaja, Farel, Said, Ibal yang maju memberikan santapan rohani Ramadan. Santapan rohani Ramadan itu nasihat apa enggak? Nasihat. Maka kalian yang mendengarkan, walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya hendaknya mendengarkan atau malah merokok. Mendengarkan, ya. Walaupun yang menyampaikan Ibal. Selagi itu baik, harus diikuti. Ya. Selagi itu baik, harus diikuti. Yang kedua, yang ketiga, ini kemarin ada yang pertama itu sudah kita bahas, yang kedua tadi, yang ketiga ini. Ya bunaya, wahai anak-anak kecil, ini sesungguhnya kalian laka nasihun. Itu kalian akan mendapatkan nasihat aminun yang dipercaya. Faqbal ma ulkihi alaika. Maka terima nasihat tersebut atau barang tersebut, ulkihi, yang memberikan alaika, memberikan hal yang baik kepada kalian, minan nasaihi, dari beberapa nasihat-nasihat, wa'mal bihi fi huduri, wa'mal, karena perbuatan tersebut, fi huduri, di dalam hadirnya kalian di nasihat tersebut. Maksudnya adalah ada orang nanti yang memberikan nasihat itu, mereka mungkin tidak secara langsung memberikan nasihat kepada kalian. Contoh, ada orang yang cuman menyinggung atau namanya memberikan contoh nasihat itu kepada orang lain, tapi kalian ada di situ. Contohnya Ibal ngomong sama si Rapi, kalau azan itu dijawab azannya, tapi di sebelah Rapi itu ada Gilang. Berarti secara tidak langsung yang disampaikan Ibal ke Rafi itu hendaknya juga nyampe lah ke Gilang. Ngerti? Nah, contoh itu namanya menyindir. Nah, menyindir ibaratnya. Contoh Ihsan ngomong sama Apis, rencana mau nyinggung Farel nih. Nah, Pis, janganlah Pis ngejek orang tua Pis. Nah, itu secara tidak langsung menyinggung Farel. Nah, pernah kan kayak gitu kan? Nah, pernah ya. Ini maksudnya. Wa bainaka wa baina ikhwanika. Walaupun itu di antara kalian dan di antara saudara-saudara kalian. Nah, ini dia. Wa baina nafsika, dan di antara diri kalian masing-masing. Jadi nasihat itu nanti ada dari kalian untuk kalian sendiri, ada nasihat itu untuk dari kalian untuk orang lain, atau dari orang lain untuk kalian, dan ada pula nasihat untuk diri kita pribadi. Contoh dalam hati kita misalnya, wah nampaknya hafalan aku nggak nambah-nambah nih, malu aku sama kawan-kawan udah sampai surah Atin, awak masih juga Al-Falaq. Siapa tuh? Masih juga Al-Ikhlas. Terus kalian menasihati diri kalian sendiri. Oke lah, semenjak hari ini aku akan niat untuk senantiasa memperbanyak hafalan di rumah. Aku harus kejar ketertinggalan nih. Itu namanya nasihat untuk diri kita sendiri, ya.
nggak mau aku pokoknya, masa aku diajak terus. Nah, rupanya karena diajak rupanya. Ya bunayya, wahai anak-anak sekalian, idza lam ta'mal, ketika kalian itu melakukan sesuatu binasihati, karena nasihat dari seseorang, fi khalwatika, di dalam fi khalwatika itu di dalam rumah atau dalam lingkup kecil kalian beraktivitas, atau di kampung misalnya, atau di suatu daerah misalnya. Faqallama, maka yang sedikit itu hendaknya kalian turuti, tuhafidhu, agar kalian bisa menjaga nasihat tersebut, alaiha, baina ikhwanika, ya, di dalam beberapa saudara-saudara kalian. Nah, misalnya kalian di kampung itu cuman kalian yang ngaji, ya, di kampung itu cuman kalian yang ngaji, yang lainnya nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, nggak pernah lihat HP, cuman kalian sendiri yang ada wifi di rumahnya. Nah, harus kalian mendapatkan ilmu itu hendaknya diajarkan, jangan disimpan sendiri. Walaupun misalnya contoh, kalian mau ke bandara naik pesawat, mau ke Jakarta naik pesawat, ya kan? Naik pesawat itu kalian duduk bersebelahan dengan orang waktu dalam pesawat itu, ya kan? Kan pesawat itu kan bangkunya 3. Kalian sendiri, tentu ada 2 orang di sebelah kalian. Tak langsung kalian rupanya lihat orang tuh minumnya pakai tangan kiri. Kira-kira kalian berani negur apa enggak? Berani. Oh, agama. Iya. Lupa dibilangnya nanti. Bang, maaf bang, kalau bisa minumnya pakai tangan kanan bang. Gitu. Rasulullah mengajarkan kita minum itu pakai tangan kanan. Nah, itu namanya dalam keadaan sempit pun kalian tetap memberikan nasihat kepada orang-orang. Itu arti dari yang kita bacakan tadi, ya. Walaupun itu saudara kalian, ada sekarang nih, karena saudara, jadi kan segan menasihatinya. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Atau bahkan nggak berani. Misalnya Apis lihat kakaknya takutnya. Kakaknya buat salah dibiarkan aja. Oh iya, bilang mamanya. Ya. Misalnya Ibal takut sama kakaknya. Kakaknya buat salah rupanya. Main keluar malam nggak pulang-pulang. Terus Ibal karena takut sama kakaknya, nggak dinasehatinya kakaknya. Nah, itu nggak boleh. Ya, walaupun saudara kalian yang buat salah, sebisa mungkin kalian menasehatinya atau mengingatkannya untuk ke jalan yang baik. Ya, Rapa juga. Nah, Rapa nih nggak berani dia nih. Nah, nengok abangnya nggak sholat 5 waktu, dia diam aja takut. Mana ada dia ngingetin dia boleh nggak sholat? Oh gitu. Raja, mungkin raja. Lihat ayahnya nggak sholat, nggak berani raja negur, ya sholat lah ya. Nggak berani dia. Nah, tuh. Harusnya kebaikan itu disampaikan dengan cara yang baik pula. Jangan dibentak-bentak, ya sholat ya. Awas kalau nggak sholat. Nah, jangan kayak gitu. Tapi dibilang, ya sholat yuk kita ya. Gitu. Ya, ngajaknya harus baik. Ya, sholat yuk ya. Antar raja ke masjid ya, nanti ayah ikut sholat juga ya. Nah, itu baru yang baik. Ya. Hah? Masalah mau nggak mau itu bukan urusan kita. Kita hanya mengajak. Ya. Kita hanya menasehati. Masalah yang dinasihati itu mau apa enggak, didengarkan apa enggak perkataan kita, itu bukan urusan kita. Tapi itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad berdakwah dia ke suatu daerah. Ya, ke suatu daerah. Kesal Nabi Muhammad situ. Daerah ini kok nggak ada yang beriman pada Allah nih. Udah dinasihati, nggak juga dia beriman. Kecewa Rasulullah dalam hatinya.
langsung turun wahyu kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Yang secara garis besarnya disampaikan, wahai Muhammad, tugasmu hanyalah menyampaikan saja. Yang mengurusin mereka itu beriman apa enggak itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan orang bisa sholat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalian tugasnya hanya menasehati atau memberikan pengingat. Contoh Farel ngajar ngaji. Ada satu muridnya, nggak diajar sekali, 2 kali, nggak juga ngerti-ngerti. Ya, jangan dipukul. Karena yang memberikan pemahaman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masalah anak-anak itu bisa ngaji apa enggak siapa? Urusan Allah. Kita hanya mengajar. Allah, Ustadz aja kayak gitu. Kami nggak pandai, Ustadz jentik. Nah, ya keterlaluan. Kalian bukan nggak pandai, kan malas untuk belajar. Kecuali kan sudah belajar, sudah giat, store terus, store hafalan terus, tapi nggak juga hafal-hafal. Nah, itu mana lagi? Memang otaknya otak apa? Ya. Sama kayak latihan hadroh. Nah. Ada yang latihan hadroh sekali diajar nyambung. 2 kali nyambung. Ada yang 5, 6, 7, 10 kali gak nyambung. Ya kan Rafa? Gak apa-apa. Artinya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kawan kalian yang sekarang gak nyambung-nyambung tuh, besok mereka akan menjadi orang yang terbaik di antara kalian. Bisa jadi, ya. Dapat dia ilmu sedikit berkah untuk dia. Kalau dapat ilmu banyak tapi tidak berkah, nggak akan gunakan ilmu itu. Sedangkan dia dapat ilmu sedikit, dia gunakan ilmu itu. Ada orang yang menganggap, alah aku udah banyak ngaji, nggak perlu ngaji lagi, udah pintar aku pun. Nah, itu berarti orang yang sombong. Mengaji itu dari kalian lahir sampai dengan meninggal. Ya. Mengaji itu kalian lahir sampai dengan kalian meninggal. Mengaji itu kalian dari semenjak dibuai pakai ayunan tuh sampai ke liang lahat. Ya, itu mengaji. Jadi kapan waktu kita terakhir mengaji Ustadz? Waktu kan meninggal itulah, nggak usah ngaji lagi. Selagi kalian hidup harus tetap mengaji. Ustadz juga masih mengaji walaupun lewat YouTube, melalui kajian-kajian ilmu bersama ustadz, melalui guru-guru ustadz yang ada di sekolah, masih mengaji Ustadz. Kalian jangan sombong dan merasa puas. Allah, nggak perlu aku ngaji lagi, aku udah pandai. Bacaanku aja bagus. Nah, itu nggak boleh ya. Itu namanya orang yang sombong. Ya Farel, istiqomahlah dalam mengaji. Sampai kalian menikah, sampai kalian punya anak cucu besok mengaji juga. Walaupun nggak di sini ngaji tempat lain boleh, ya. Yang penting tetap mengaji, menambah ilmu, ya. Kita lanjutkan satu lagi, masih ada 9 menit lagi. Ya bunaya, wahai anak-anak kecil, idza lam tattakhidni, ketika kalian dijadikan seseorang qudwatan, sebagai panutan, fabiman taqtadi, maka kepada siapakah kalian akan tunduk? Ini ada pertanyaan. Kalau kalian dijadikan ustadz, kalian akan dengar kata siapa? Kan udah jadi ustadz nih. Nah, kalian akan dengar kata siapa? Nah, mungkin kata lebih tua, mungkin kata guru-guru yang di atasnya lagi juga mungkin. Tapi juga mungkin dengar juga kata-kata kalian anak-anak didiknya. Ya. Jawabannya nih, wa alama, dan di antara kalian semua tujahidu itu melangkahi seseorang, nafsaka, di antara kalian semua, fil julusi,
di dalam duduknya kalian amami, di dalam mengharapkan kalian. Maksudnya itu kalian yang sudah menjadi orang panutan, kalian yang sudah dicontoh oleh murid-murid kalian nanti, kalian tetap akan harus dengar nasihat dari kawan-kawan kalian belajar. Contoh Rabka dan Rafa, namanya sama, Rabka dan Rafa. Sekarang mereka duduk bersama mengaji. Besok beberapa tahun kemudian, 20 tahun kemudian, Rabka jadi ustadz, Rafa jadi pengusaha. Rabka mengajarnya, punya anak murid banyak kayak ustadz. Suatu ketika Rafa yang menjadi pengusaha menasihati Rabka, Rabka, ngajar itu seharusnya gini gini gini, jangan gini gini gini. Kira-kira Rabka nanti akan membalas apa enggak perkataan Rafa yang pengusaha tuh? Ya, yang kalau mereka punya ilmunya, mereka akan dengarkan. Oh iya, yang menasihati kawan aku ngaji dulu, dia akan terima. Jangan Rabka mengejek Rafa, Allah, kau aja nggak ngajar, aku pula kau ajari katanya. Nggak boleh gitu, ya. Nggak boleh gitu. Siapapun yang memberikan nasihat harus diterima, ya. Contoh lagi, Parel main bola dia, main futsal dia, jadi kapten dia. Iya. Padahal kalian latihan sama-sama, rupanya Parel yang jadi kaptennya. Suatu ketika Parel gocek depan gawang, ada ibal kosong, tidak dibaginya ibal, ditembaknya dia ke gawang, rupa nggak gol. Ibal marah ke Parel, makanya oper tadi ke aku. Keluar kata-kata kasar. Kira-kira Parel sebagai kapten, dia akan menjawab apa? Iya Bal, nanti Bal aku oper. Atau ngapa kau ngatur-ngatur aku kapten sini, terserah aku lah. Atau kayak gitu. Pilih yang mana kira-kira. Walaupun yang menasihati itu Ibal terima. Oke Bal, maaf ya Bal, nanti yang kedua aku oper nanti. Ya, itu dia. Itu maksudnya dari sini nih. Kawan-kawan kalian yang dulunya pernah belajar sama kalian, suatu ketika mereka akan menasihati kalian, maka nasihat itu harus diterima. Ya, contoh misalnya dulu Parel waktu masih Iqra dia mengaji dia sama Ilham, sama Nopal, siapa lagi? Sama Pais, sama Albar, Akbar. Oh, Albar salah. Akbar. Rupanya besok suatu ketika Parel dinasihati sama Ilham. Parel, sholat zuhur itu 4 rakaat. Ya, kalau ketinggalan masbuk ya dilengkapi 4 rakaatnya kata Ilham, yang nggak ngaji-ngaji lagi dia. Apa kata Parel? Yang pertama, jangan ngajarin aku udah banyak muridku di masjid tuh. Jangan bilang kayak gitu ya. Tetap harus diterima. Oke Ham, nanti coba aku perhatikan lagi. Nanti aku tanya sama Ustadz Naim nanti. Ya itu yang benar. Yang salah adalah kalian merasa benar. Jangan ngajarin. Aku nih Ustadz nih. Jangan kalian ngajari aku pula. Nggak tahu kan aku muridku banyak katanya. Ya, alhamdulillah. Ya para istiqomah. Ya, baik. Itu saja di halaman atau di pertemuan kita ketiga nih sudah jam 8:30 kita mau siap-siap nonton Indonesia lawan Uzbekistan. Kita nonton bareng ya Parel. Ya, ada makanan, tenang aja. Habiskan kue itu nanti. Jemput Andi. Jemput Rapki. Ya. Ya. Rapa ya. Bawa nasi Rapa di rumah nanti makan di sana. Ya. Gilang nih boleh, rumahnya dekat. Ya, Gilang. Dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.